Halo semua, gue Mandy. Gue Disha. Selamat datang di POV, Panel obrolan visual. Oke, hari ini kita mau bedasin film Inside Out 2. Yes, ya. Ini film keren banget. Jujur, iya. Iya, dan Kayak beneran menggambarkan emosi sumpah, orang-orang gitu. ini yang bikin film beliau bukan sembarang beliau. Karena semuanya bisa dibedah loh. Kayak gue sebagai seorang yang mempelajari psikologi soal emosi dan kayak EP itu ego personality, belief system dan segala macamnya ini tuh kayak setiap scene pas gue nonton kayak Anjir lah ini bisa gue bedah. Anjir lah ini gue ngerti kenapa dia kayak gini, kenapa dia kayak gini. kenapa Riley ini gitu. Tapi yang bikin cerita emang ada latar belakang psikologinya atau kayak dia ada research gitu. Ini tim writernya sih, gue kayak dan Keren ini ya? researchnya gak main-main ini researchnya. Pantes dari Inside Out pertama, kedua ya lumayan gak sih? Lama? Tapi yang pertama juga oke banget itu. Iya, ya researchnya sebelum Iya. itu masih lama juga. Lama banget researchnya. Keren sih, keren. Oke, kita langsung aja kali ya. Nah, di bedasin kali ini actually kita mau bedah konsep sih. Lebih ke konsepnya. Lebih ke konsep, karena scene-nya Mm-mm. sebenarnya sangat intertwine dengan scene-nya Riley dengan scene yang ada di kepala itu kan benar-benar intertwine banget Iya, kan. betul. Gitu. Jadi kita bahas konsepnya kali ya. Boleh, guys. Gas, kita bahas konsep. Let's go. Alright, jadi yang mau gue bahas pertama adalah soal emosinya. Emosinya. Jadi di Inside Out itu kalau kita bahas dari yang 5 emosi yang udah ada di awal kali ya. Oh, boleh. Si Joy. Joy, oke. Nah, jadi dari semua emosi ini, Mm-mm. mereka semua tuh ada gunanya dalam diri kita. Oke, jadi gue pengen nge-quizin lo nih sekalian ya. Oke, taruh. Joy. Ini kocak ya ini. Terlalu mendadak ini. Kuis apa? Ya gak apa-apa, coba aja tebak aja. Joy itu apa gunanya, emosinya? Dia emosi bahagia. Betul. Jadi Joy. maksudnya kenapa emosi happy itu berguna buat manusia gitu? Pertanyaannya. Gunanya apa di dalam diri kita? Kayak kalau yang gampangnya emosi fear gitu. Fear itu ada di dalam kita untuk ngeprotek kita. Jangan terlalu Iya berani lah gitu. Ya beranilah gitu. Jadi misalnya kayak sesimpel bahkan misalnya orang yang nggak takut ketinggian aja, kalau dia ngelihat ke bawah bukit gitu, anjir ada takutnya, karena dia berusaha ngeprotek kita. Oke, nah sekarang Joy. Elah kenapa gue ada di sini 5 sekarang detik. sih? Iya, karena kalau misalkan nggak ada, ya elah beneran diwaktuin ini serius. Oke, Joy. Jawabannya adalah Joy itu biar kita bersyukur. Find joy in little things, tau gak sih itu? Quotes itu. Oh. Iya, jadi joy itu ada biar kita bersyukur dikit-dikit. Kita coba cari. Oh iya, ini menyenangkan ya. Punya makanan ini menyenangkan ya. Sama teman kita yang ini menyenangkan ya. Oke, anger. Buat apa anger ada di diri kita? 5 detik. Biar seru, biar hidup gak flat-flat aja. 4, 4, Biar seru, 3, biar gak kebaikan, biar gak diituin orang. 2, 1. Saya tahu. Udah lah guys, kayak gue gagal di semua kuis ini. Jadi anger itu ada di dalam diri kita karena mereka mau justice, mereka minta keadilan. Jadi bunyinya anger adalah Kamu gak adil. kita itu marah begitu ada orang yang Memperlakukan kita gak adil. yes, kita marah sama pacar, kamu nggak adil, kenapa kamu gituin aku, nggak adil, kenapa aku nggak bisa dapat itu, nggak adil, kenapa begini, muncullah marah. Oke, sadness guys, sadness itu biar kita, sadness itu gunanya untuk memberitahu kita kalau kita perlu heal. Kita perlu healing. Tapi kebanyakan orang misalnya anjir gue hurt gitu, gue lagi sakit, gue tersakiti, Tapi gak mau gue nangis. perlu heal, nggak mau nangis. Biasanya jadinya marah kan. Betul-betul. Jadinya kita malah gue mau keadilan. Misalnya marah gitu sama pacar gitu ya. Disakiti sama pacar sebenarnya sedih, tapi jadinya marah. Begitu pacarnya minta maaf, apa yang terjadi? Nangis. Karena dia mau heal. Benar gak? Ya bener banyak orang yang kayak denial, dia merasa sedih gitu. Terus jadinya emosinya malah meluapnya ke marah. Terus jadi kayak mengganggu orang di sekitarnya.
Iya. Oke, next emotion ya. Disgust. Disgust gitu. Jadi disgust itu sebenarnya perasaan yang muncul, a feeling of aversion when something offend our value. Atau ada sesuatu yang asing dan kita belum tahu itu apa. Misalnya kamu dikasih makanan oyster atau sesuatu yang kamu nggak suka gitu ya. Kalau di Riley dikasih brokoli. Terus dia, nggak mau. Dan menarik ya, di Inside Out 2 ini si Riley itu puber kan. Puber datanglah emosi baru karena badannya berubah, biologicalnya berubah. Dan ini menarik karena si Riley baru mulai mempunyai sense of self. Dia baru conscious akhirnya. Gua tuh image gue kayak gini, gue sukanya ini, bla bla bla. Muncullah anxiety, envy, ennui atau boredom ya, sama embarrassment. Anxiety gunanya buat apa? Anxiety itu biar sebenarnya ini juga lebih kayak ke memprotek diri nggak sih? Maksudnya jadi mikir panjang. Waspada ya? Ya waspada benar. Dia buat waspada. Ya kayak buat lu jangan mikir jangan pendek-pendek amat lah gitu. Dia ngeplan bener. Next, envy. Buat apa envy? Envy tuh biar kita terus melaju mencapai goals kita. Jadi kayak envy sama orang. Iri hati, Iri kan maksudnya kadang kalau positifnya ya. Jadi kayak bikin diri kita mau berkembang gitu loh. Nggak tahu sih. Iya, iri itu sebenarnya menunjukkan bahwa itu adalah level yang kita mau punya. Iya kan? Ya kan? I want to get Yes! that. Kuis gue bener guys. Envy. Gitu, oke. Ennui, boredom. Nunjukin apa? Si bosen ya. Si bosen. Oh gitu. Kayak nggak tahu sih ini nggak tahu ya, ini personal. Kayak dia biar nggak stuck di suatu momen atau suatu hal yang dia kerjakan, jadi kayak terus karena dia perlu sesuatu yang baru. Dia nge-show kalau kita itu butuh sesuatu yang baru. Jadi begitu kita udah bosen, we need something new. Apakah experience atau people atau scenery apapun, pokoknya something new. Oke, terakhir embarrassment buat apa? Biar gak NPD. Jadi embarrassment itu gunanya untuk ngeliatin kalau kita itu udah punya self image yang kita suka. Begitu kita keluar dari self image itu, kita malu-maluin, kita nggak mau. Iya benar. Itu jadi semuanya itu emosi itu punya arti dan punya gunanya masing-masing. Makanya begitu si anxiety nge-shut off mereka semua tuh, si Joy dan 5 orang geng pertama ini, Riley-nya jadi kacau. Benar. Karena mereka semua ada fungsinya dan nggak bisa cuma dia udah dikuasai dengan overthinkingnya si Riley itu. Oke, next konsep yang mau kita bahas adalah apa itu? Belief. Belief. Kalau di Inside Out 2 udah dibilangin belief adalah sense of self gitu. Kalau di Inside Out 2 itu ada kayak satu apa itu ya? Kayak gambar kayak otak gitu. Iya. Bukan otak sih. Iya, sinar-sinar. Kayak gini-gini. Gulali. Iya, Gulali. Nah, yang sempat dibuang Joy yang di awal-awal. Iya, dan di situ beliefnya Riley adalah I'm a good person. Ya benar. Dan itu diganti terus sama anxiety. Dia mencoba membuat belief yang baru, tapi malah jadinya I'm not good enough gitu. Dan lucunya di Inside Out itu diliatin kalau semua emosi ini itu tuh berusaha untuk menjadi yang kontrol Riley. Benar, iya. Iya kan. Nah begitu di ending, akhirnya ada satu kata dari Joy, dia bilang we cannot decide who Riley is atau something like that ya. Terus akhirnya mereka cuma berdiri nunggu Riley milih. Iya, itu kayak apa sih mesinnya lah ibaratnya gini-gini sendiri kan, kacau kan. Beda-beda tuh langsung keluar. Awalnya sebenarnya si Joy itu mau ngeganti ke belief yang pertama kan? Iya. Karena kan dia kan pas si Joy kebuang dia ngambil itu terus mau dibalikin lagi kan ke situ. Cuma ternyata Joy mungkin juga sadar gitu kayaknya kita nih semua di sini si emosi-emosi ini terlalu pengen ngambil alih si Riley gitu buat nge-decide kayak Riley itu mau jadi apa tanpa si Riley itu dikasih waktu dan ruang buat milih sendiri. Iya nggak sih? Dan ini menariknya ya, sebenarnya kan kalau di Inside Out 2 ini dan Inside 1 selalu diliatinnya emosinya yang main dan itu nge-affect Riley. Tapi sebenarnya kalau di real life itu kayak gimana sih? Nah di real life itu Riley itu jadi seperti orang yang gampang banget emosian. Kebayang sih, kayak maksudnya ada beberapa orang yang kayak lebih
mengutamakan emosinya berkata apa Iya. sebelum dia berpikir. Iya. Gitu kan Yes, sebenarnya yang mau disampaikan Gitu, gitu kan. Tapi ya aku pas nonton yang pas bagian si anxiety itu udah ngelilingin yang mesin apa tuh, mesin kepalanya si Riley, itu kayak maksudnya kayak bisa ngelihat kayak gue pernah di posisi kayak gitu. Iya. Dan kayak ini kan kita ngeliatnya di bagian otak ya, jadi kayak Iya. gila ternyata masa-masa kayak gini tuh beneran apa ya, segitunya dikuasain sama anxiety, Bener. yang overthinking, yang Iya. bisa ngaruh ke keadaan fisik juga, Iya. yang sampai dia apa namanya sesak napas kan, gitu deh. Gitu Itu deh. Ya kayak kan, lu baru bikin psikologinya gak sih? Kayak Iya. keren banget ini film. bener. Alright guys, jadi menurut kalian yang udah nonton gimana Inside Out 2? Suka apa enggak? Kalau kita Suka banget. suka banget dan gue ya kita bisa talk about it for hours man karena Ya kayaknya nggak akan keren selesai banget. sih Nggak kalau selesai. masalah emosi, masalah Emosi, psikologis. Dan juga kalian jangan lupa untuk like dan subscribe. Yes, terus komen juga menurut kalian gimana tuh filmnya di bawah, kita juga mau tahu. Makasih yang udah nonton sampai episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.